Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alfiansyah Yuda, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kita akan membahas tentang penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang biasa disebut metode ilmiah. Penelitian bertujuan untuk yang pertama, menemukan fakta, prinsip, produk yang baru dari suatu pengetahuan atau eksploratif. Yang kedua, bertujuan menguji kebenaran atas fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau verifikatif. Yang ketiga, mengembangkan fakta, prinsip, produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau development. Manfaat penelitian adalah unsur penting yang harus ada di dalam bagian pendahuluan di dalam karya tulis ilmiah. Maka manfaat penelitian ini pasti memiliki tujuan tersendiri. Pada dasarnya, manfaat penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menekankan mengenai adanya potensi dari hasil penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif, yaitu berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian ini adalah filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Yang ketiga, metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme, yaitu kombinasi positivisme dan post-positivisme, yang dimana peneliti sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes dan gabungan analisis data bersifat deduktif kuantitatif dan induktif kualitatif. Yang keempat, metode penelitian deskriptif. Pengertian metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Dan yang kelima, metode penelitian pengembangan. Pengertian metode penelitian pengembangan atau sering juga disebut dengan istilah research dan development merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Penelitian pengembangan difungsikan sebagai dasar untuk bangunan atau konstruksi. Kata penelitian merujuk pada proses pemecahan masalah, sedangkan pengembangan merujuk kepada usaha peningkatan kemampuan konseptual sesuai kebutuhan melalui latihan dan pendidikan. Ciri khas penelitian. Yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta supaya bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin supaya mudah dipahami
serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, analitis. Penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Proses penelitian. Yang pertama, mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temukan atau goal. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Yang kedua, desain penelitian. Setelah kita menentukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian kita menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini dilakukan supaya kita bisa mengetahui data apa saja yang akan disertakan dalam desain. Yang ketiga, sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang mesti dilakukan setelah menentukan desain apa yang ingin digunakan dan mendapatkan ide dari hasil tersebut supaya kita bisa menambahkan referensi dan ide ke dalam proses penelitian desain. Yang keempat, pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa saja membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang dilakukan. Yang kelima, analisis data. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus menganalisa data tersebut. Apakah data yang kita inginkan atau data ini bisa saja salah, dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan sangat penting untuk dilakukan. Yang keenam, kesimpulan. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisis informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan. Dari semua informasi yang kita peroleh, kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk dapat cross-check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapatan yang sama. Perbedaan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data disertai observasi. Hal itu bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam hidupnya. Dan yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau tentang karakteristik perilaku subjek penelitian, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis. Sedangkan metode kombinasi, yaitu metode ini berguna saat metode kuantitatif dan kualitatif tergabung menjadi satu dan sering disebut dengan mixed method. Penelitian gabungan merupakan tahapan pengumpulan data, analisis data dengan gabungan metode secara sekuensial. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif.
Lain halnya dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kombinasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis-jenis metode analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data yang tidak bisa diangkakan. Teknik ini menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Yang pertama, analisis konten. Metode analisis konten digunakan ketika kamu memiliki pemahaman yang utuh atas data penelitian yang dimiliki. Yang kedua, analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita, tentunya memuat seluruh bagian penelitian, terutama data yang terkait. Yang ketiga, analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang sama dengan metode analisis naratif. Hanya saja metode analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial. Yang keempat, analisis kerangka kerja. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibanding metode yang lain. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi, coding, chatting, pemetaan, dan penginterpretasi. Analisis data kuantitatif, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi dapat membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Yang kedua, analisis statistik inversial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan. Dalam analisis ini, kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian.